Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Munira. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Nur Aini. Gimana kabarnya teman-teman semuanya malam ini? Apakah semua di sana sehat? Mbak Aini ya, Mbak Yarni, Mbak Black ya, Mbak Teguh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Herlina, Mbak Oma, Mbak Legiem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Siap Mbak Tini ya. Assalamualaikum Mbak Mama Hansa. Assalamualaikum Mbak Black. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Sambil kita doa dulu yuk, bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah sehatkan kita semuanya ya. Oke ya guys, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini sambil kita santai-santai ya teman-teman ya. Oke, yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, sambil kita doa bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, siap ya guys, Masya Allah. Nah, teman-teman alhamdulillah kita udah selesai melakukan yang namanya puasa Yaumul Bid di hari ketiga di bulan ini. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan puasa Senin dan Kamis. Besok puasa Senin dan Kamis dan lalu kemudian kita jeda istirahat sebentar. Bagi yang ingin melanjutkan puasa Daud boleh dilanjutkan dan seterusnya. Alhamdulillah selamat tahniah buat teman-teman yang sudah berpuasa Yaumul Bid ya. Oke, teman-teman yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, aku mulai ya, teman-teman ya, aku mulai ya. Bismillah. Ustazah, batas sholat maghrib kapan? Batas sholat maghrib adalah azan isya. Ya. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Niat sholat pakai bahasa Indonesia, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub, niat mandi haid pakai bahasa Indonesia tidak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Berangkat haji 2 kali boleh nggak? Kalau ada rezeki, ada kemampuan, ada waktu silahkan ya. Ustazah, kayak gitu ya. Mbak Mama Risa, puasa awal Zulhijjah maksudnya gimana? Ustazah, alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga ya. Ustazah, saya batalkan puasa karena bola-balik sakit perut. Karena lemas nggak masalah ya. Silahkan dibatalkan saja. Oke, Ustazah, kapan batas potong kuku saat larangan potong kuku saat bulan Zulhijjah? Dari tanggal 1 Zulhijjah atau tanggal 18 Mei kalau nggak salah, orang yang berkurban sudah tidak boleh potong kuku, kemudian potong kuku, kemudian cukur-cukur di saat dia berniat berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah. Lebih kurang tanggal 18 Mei ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke sama-sama ya. Doa diberi kemudahan saat presentasi. Doanya doa waktu SD dulu. Rabbi syrohli sodri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah itu doa dimudahkan saat kita lagi presentasi ya. Bisrohli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Ustazah, oke, bagaimana mengetahui seorang pulang haji jadi haji mabrur atau tidak? Tidak usah menilai orang.
yang penting diri kita. Ciri-ciri haji mabrur untuk kita adalah kita mulai takut berbuat dosa, kita mulai gemar berbuat baik. Kita mulai takut berbuat dosa, kita mulai gemar berbuat baik. Oke, tentang orang nggak usah menilai ya. Innallah ahkamul hakimin, hanya Allah hakim yang paling adil. Tugas kita hanya mendoakan diri kita yang terbaik. Kalau ada orang salah ya ditegur tanpa menghakiminya ya. Ustazah, oke. Qobliyah zuhur 4 rakaat baca ayat pendek sampai rakaat keempat enggak? Iya. Yang namanya sholat kalau 4 rakaat sekaligus baik dia sholat duha maupun dia sholat qobliyah. Kalau mau dia sholat hajat di siang hari dia boleh dilakukan dengan cara tanpa tahiyat awal. Misalnya nih sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Maka rokaat satu berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir, berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir ya. Rokaat satu, dua, dan tiga, dan empat semuanya pakai ayat pendek ya. Oke gitu ya guys. Nah jadi gitu dia ya. Oke. Ustazah gitu ya. Ustazah Oke, puasa Ustazah, kok kita puasa Daud, jadi gimana puasa Zulhijjah? Kalau teman-teman fokus puasa Daud, teman-teman fokus aja dulu puasa Daud, nanti kita lanjutkan dengan puasa Daud tetap ya. Jadi tidak usah lagi puasa lain. Untuk puasa Zulhijjah, aku akan sampaikan lebih kurang 3 atau 4 hari lagi ya. Untuk mengingatkan teman-teman tentang keutamaan bulan Zulhijjah ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, awal duha jam berapa? Duha lebih kurang jam 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke. Ustazah, bolehkah berkurban atas nama orang meninggal? Kalau mau kita detili, sebenarnya ulama berbeda pendapat soal ini. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menyatakan hanya boleh berkurban untuk orang meninggal jika dia meninggalkan wasiat. Tapi Imam Hambali dan Imam Hanafi menyatakan boleh berkurban atas nama orang yang meninggal walaupun dia tidak meninggalkan wasiat. Namun secara keseluruhan hukumnya adalah boleh. Hal ini diperkuat dengan sebuah dalil suatu ketika seorang sahabat datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku itu sedih ngeliat orang tuaku meninggal. Kalau dia hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama orang tuamu. Ustazah, baca surat Al-Muluk apa harus tiap malam habis Isya? Tidak harus. Ya, sekali seminggu boleh malam Jumat misalnya untuk menghindarkan dari siksa kubur. Tanggal berapa 1 Zulhijjah? Lebih kurang tanggal 18 Mei ya. Oke. Ustazah di YouTube adakah? Karena kadang skip saat Ustazah live. Seluruh live TikTok aku baik ceramah maupun tanya jawab itu ada rekamannya itu kita upload ke channel YouTube aku. Ustazah DR Nelaluki. Aku punya YouTube dengan profil picture mirip kayak di TikTok dengan subscriber lebih kurang 500.000 orang lebih. Nah teman-teman boleh aja subscribe channel YouTube itu karena seluruh live aku rekaman live semuanya ada di YouTube di storage dia ada yang ada di YouTube. Jadi tenang aja. Coba dilihat di YouTube ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, sholat taubat apakah pakai nasuha? Tidak, sekedar sholat sunat taubat aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, bolehkah zikir dalam keadaan datang bulan? Orang haid boleh zikir, boleh berzikir, kemudian boleh sholawat, ya, kemudian boleh berdoa, boleh muhasabah diri, boleh sekedar mengulang hafalan. Oke ya guys, puasa Senin Kamis tapi Senin tidak puasa, Kamis puasa, Senin lagi puasa, nggak jadi masalah ya. Ustazah tolong sematkan lagi doa berkurban, boleh. Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu. Walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Oke.
Aku ulang ya. Allahumma hadza minka. Oke. Walaka. Rabbana taqabbal minni ya. Oke ya guys. Itu dia ya teman-teman ya. Clear ya teman-teman ya. Nah. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni ya. Ini dia aku sematkan. Ustazah jelaskan puasa Zulhijjah. Waduh masih lama. Intinya puasa Zulhijjah itu adalah memaksimalkan puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah itu tanggal 18 Mei lebih kurang ya di hari Senin. Tanggal 1 hingga tanggal 7 boleh niatkan puasa Zulhijjah. Tanggal 8 niatkan Tarwiyah, tanggal 9 niatkan Arafah. Nanti aku buat videonya lebih detail. Karena tanggal Masehinya harus dikonversi ke tanggal Hijriah. Nanti teman-teman bingung. Intinya 1 Zulhijjah itu tanggal 18 Mei. Daripada bingung lebih bagus belajarnya pelan-pelan aja. Nanti kalau udah dekat-dekat hari aku ingatkan ya. Oke, nanti rooming. Sinyal error ya. Nah, ini dia doa saat kita berkurban. Kalau kita bisa puasa Daud terus kita berhenti saat kita sakit gimana? Nggak apa-apa. Kalau kita puasa Daud berhenti karena sakit maka tidak ada masalah. Kalau lagi puasa Daud teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Ya, tidak usah lagi puasa yang lain. Kalau teman-teman tadi udah puasa Yaumul Bid dan pengen lanjutkan puasa besok, silahkan lanjutkan puasa Senin ya. Puasa Senin ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Sesudah sholat maghrib menunggu sholat isya, oke. Tapi sambil dengar ceramah baringan, wudhu lagi nggak? Kalau sekedar baring saja, misalnya nih habis sholat maghrib menjelang isya, teman-teman cuman leyeh-leyeh, cuman baring-baring doang, itu semua tidak membatalkan wudhu. Atau sekedar makan, atau sekedar minum, itu semua tidak membatalkan wudhu. Jadi nggak wudhu lagi menjelang isya tidak ada masalah. Kecuali teman-teman buang angin atau tertidur lelap. Kalau tidur lelap baru batal. Kalau tidurnya nggak lelap maka tidak batal. Oke, gitu ya. Ustazah, niat puasa Senin. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Ustazah, bolehkah tidur pisah sama suami? Kalau suaminya ridho, istrinya ridho, tidak ada masalah. Jika salah satunya ridho ya. Ustazah, lagi haid bolehkah masuk makam dengan membaca Yasin? Wanita haid masuk ke ziarah sebenarnya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Cuman banyak yang tidak menyatakan larangan secara tegas. Jadi boleh. Ustazah, oke, kalau minum tua dikit aja nggak mabuk. Gimana? Dosa nggak? Perhatikan dalilnya. Hal haramul khamru lizatihi. Haramnya minuman keras itu karena zatnya, bukan karena mabuknya. Jadi mau mabuk atau tidak, tetap dia haram. Hal haramul khinzir lizatihi. Haramnya babi itu karena zatnya. Jadi mau babi itu yang dimakan cuman matanya, kukunya, tetap dia haram. Jadi jangan pakai logika ya, pakai kaidah usul. Oke, nah kullu muskirin khamrun wa kullul khamrun haram ya. Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Oh berarti kalau 1 sendok doang nggak mabuk, oh nggak bisa juga. Ada dalil lain. Hal haramul khamru lizatihi. Haramnya khamar itu karena zatnya. Nah kayak gitu ya guys. Ustazah nih bisa aja ngelawan. Bukan aku ngelawan guys. Kok aku dibilang ngelawan ya? Lah dia kan bilang kalau minuman keras itu sedikit gak mabuk berarti gak apa-apa. Ya aku jawab lah. Mana boleh. Kan ada kaidahnya. Al haramul hamru lizati. Aku bukan ngelawan. Aku cuman kasih tahu aja kaidah usulnya. Ngajak berantem, mana ceritanya? Lah memang kan teman-teman bilang kalau minuman keras itu kalau sedikit nggak mabuk kan berarti nggak apa-apa. Ya aku jawab lah, mana ada boleh. Al haramul khamru lizati. Haramnya khamar karena zatnya. Aku lah dibilang melawan.
Aku aja berantem belum bisa, ini belum bulan Safar. Hei, lanjut yuk guys ya. Ustazah, kalau niat kurban orang tua gimana? Boleh. Jadi caranya begini. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya. Misalnya nih, aku berkurban atas nama orang tuaku. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu ya. Rabbana taqabbal min. Ya Allah, terimalah dari siapa? Dari sebutkan nama orang tua. Oke, gitu ya guys. Ustazah, puasa Daud batasnya nggak ada batas. Puasa Daud itu buat puasa sepanjang usia. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke. Nah, semampu kita. Oke. Ustazah, oke, ada orang punya hutang tapi dia berkurban. Hutangnya udah jatuh tempo belum? Kalau hutangnya belum jatuh tempo, dia boleh berkurban. Kalau hutangnya udah jatuh tempo, dia berdosa karena tidak membayar hutang. Nah, kemudian dia berkurban, dia tetap dapat pahala. Tapi dosa tidak membayar hutang lebih besar dibanding pahala kurban. Oke. Oke, Ustazah, puasa Senin dan Kamis, kodo ganti puasa bisa nggak Zah? Kalau pengen kodo puasa di hari Senin dan Kamis boleh, tapi niatnya satu aja ya. Kalau kodo-kodo aja, kalau puasa sunnah aja. Kalau kita kurban untuk anak yang meninggal boleh, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, Ustazah, kayak gitu ya. Doa agar anak biar dapat kerja. Doanya adalah lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya gitu ya. Lalu doakan anaknya biar cepat dapat kerja ya. Ustazah, oke. Kalau ada non muslim meninggal, dia orang tuaku, tapi aku mualaf. Aku boleh doakan dia enggak? Enggak. Orang Islam tidak bisa doakan non muslim yang meninggal. Hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Siap Mbak Latifah, thank you ya. Allah hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Nggak pakai saja sih ujungnya guys. Ya jadi kalau ada orang non muslim meninggal kita cuman bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah punya Allah dan kembali kepada Allah. Nggak pakai saja. Oke gitu ya. Husaza, oke ya. Oke clear ya teman-teman ya. Bagaimana kalau seandainya kita puasa Daud libur? Boleh nggak masalah. Dia tetap sunnah. Puasa Daud tuh nggak wajib. Dia tetap sunnah. Makanya kalau nggak sanggup puasa Daud nggak usah pusing. Ya teman-teman cukup puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid aja. Kalau mentalnya nggak siap puasa Daud nggak usah puasa Daud. Ya cobalah yang puasa Daud itu yang udah terbiasa puasa Senin Kamis, yang udah terbiasa puasa Yaumul Bid, barulah puasa Daud. Kalau nggak terbiasa puasa Yaumul Bid, nggak terbiasa puasa Senin dan Kamis, nggak usah puasa Daud dulu. Nanti badannya berontak. Karena puasa itu bukan soal iman dan kemauan, tapi soal fisik juga ya. Kalau sudah terbiasa puasa Daud, lanjutkan Daud. Kalau nggak terbiasa, nggak usah Daud, nggak apa-apa kok guys ya. Oke ya guys. Ustazah, bisa anak umur 7 tahun berkurban? Bisa ya. Ustazah, saya berkurban dengan berhutang, boleh nggak? Secara hukum boleh, selagi hutangnya itu bukan hutang riba. Tapi nggak usah lah mbak, ngapain mbak berkurban terus mbak bikin hutang. Toh kurban itu nggak wajib untuk orang yang nggak mampu. Ngapain kurban untuk berhutang? Ngapain kurban? Ngapain hutang untuk umroh? Toh dia nggak wajib. Cari cara lain untuk masuk surga. Tidak harus dengan cara kurban, tidak harus dengan cara umroh. Nanti mbak susah bayar hutangnya, malah berdosa, nanti cari masalah dengan orang. Mudorotnya lebih banyak. Jadi kalau mbak nggak berkurban juga nggak apa-apa. Kalau mbak nggak umroh juga nggak apa-apa. Insya Allah masih bisa masuk surga dengan cara yang tidak ada resiko ya. Ustazah, kalau sedekah untuk orang yang meninggal boleh nggak jadi masalah.
Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, gitu. Bisa. Oke, gitu ya guys. Ustazah, niat sholat boleh dilafazkan, boleh di dalam hati, bebas aja ya guys. Ustazah, tolong jelaskan sholat rawatib zuhur. Apanya yang dijelaskan? 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Ustazah, kalau puasa tiap hari seperti teman saya, namanya puasa apa? Nggak ada puasa tiap hari. Puasa tiap hari haram. Namanya puasa Nabi Idris, puasa sepanjang tahun. Paling banyak puasa itu cuman sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasanya Nabi Daud yang kita boleh lakukan ya. Oke. Jadi gini guys, tidak semua syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan sekarang guys. Ya ada syariat umat terdahulu yang tidak boleh kita lakukan. Contoh misalnya puasa, sholat 50 kali umatnya Nabi Musa. Kita tidak boleh lakukan. Puasa Nabi Idris kita tidak bisa lakukan. Karena itu tidak diverifikasi oleh Rasulullah. Tetapi ada syariat umat terdahulu yang kita boleh lakukan karena diizinkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah puasa Daud. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke ya guys, Ustazah urutan kalau mau sholat tahajud, hajat, taubat bebas. Urutan sholat malam bebas ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke, clear ya. Punya tabungan rencana kurban tapi butuh uang kegiatan anak sekolah. Boleh dipakai sekolah, nggak jadi masalah ya gitu ya guys. Boleh dipakai sekolah ya. Ustazah, oke, mengantar keberangkatan calon jemaah haji, apakah dapat pahala? Ya dapatlah, dapat pahala silaturahmi ya. Oke, Ustazah, gitu ya. Kalau niat puasa yang mulbit 3 hari, tapi hari ini nggak dapat, nggak masalah. Yang penting sudah pengen 3 hari, semoga dapat pahala niat saja ya. Ustazah, bolehkah bacaan ruku dan sujud 1 kali? Boleh. Menurut Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi, bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Sejatinya boleh 1 kali. Tapi mau ngapain guys? 3 kali aja ngapa guys? 3 kali aja lah. Palingnya cuma 2 detik aja bedanya. Banyak kali pun gaya kawan nih. Ya kayak gitu sih. 3 kali aja ngapa sih guys? Pakai nanya 1 kali terlalu kreatif. Kan biasanya 3 kali udah nggak usah pusing-pusing guys. Memang menurut Imam Syafi'i boleh sekali. Menurut Imam Hanafi 3 kali. Tapi kan itu tipis cuy. Nggak menghemat waktu sampai 3 jam. Cuman berapa detik gitu. Aku heran nengok kawan ini. Ya jadi 3 kali aja lah guys. Walaupun boleh 1 kali ya kan. Emangnya 1 kali dengan 3 kali bedanya apa? Cuman seperempat nafas kok ya. Oke ya guys. Ustazah, oke. Ba'diyah zuhur apakah ada tahiyat awal? Kalau mau 2 rakaat boleh tahiyat awal ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Kalau dia 2 rakaat tahiyat akhir aja ya kan. Nah gitu ya guys. Ustazah, apa beda zikir subuh, zikir maghrib sama aja ya. Zikir itu terserah pilihan kita ya. Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau seandainya sebentar ya, sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya. Sebentar. Berarti kalau bacaan sujud sama ruku boleh lebih dari 3 kali? Boleh. Boleh. Jadi gini, bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i 1 kali boleh. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali bagus. Teman-teman lamain aja rukunya. Apalagi kalau udah minum madu osteo kan pinggangnya aman tuh. Lamain aja rukunya. Subhanallahil azimi wa bihamdi sampai 70 kali. Boleh, nggak ada masalah guys ya. Sujud lama-lamain asal jangan tertidur aja guys. Ya kan guys? Nah, sujud lama kok lama kali sujudnya si kawan itu. Ya, berarti dia baca subhanallahil a'la wa bihamdinya sudah misalnya 70 kali. Nggak ada masalah.
Sampai Sayyidatina Aisyah itu pernah berkata, jangan kalian tanya seberapa lama sujud dan rukuknya Rasulullah. Karena kalau kalian tanya, kalian tak akan percaya itu. Bayangkan itu, Rasulullah sholatnya lama guys. Emang kita sholat kayak rudal ya, kalau Rasulullah itu sholatnya lama. Jangan pernah kalian tanya, kata Aisyah kepada sahabat yang lain, seberapa lama sholatnya Rasulullah. Saking lamanya nggak akan tahan kalian melakukan hal yang sama. Masya Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke sama-sama ya. Oke. Iya siap Mbak Oma ya. Udah selesai puasa Yaumul Bid ya. Masya Allah ya. Ustazah, hukumnya senam nggak apa-apa kalau cuma wanita-wanita doang terus pengen senam nggak jadi masalah ya. Ustazah, apa tuh? Doa anak soleh, pakai doa Nabi Ibrahim aja. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas salihin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Lagi nabung buat daftar haji tapi pengen kurban juga. Kurbanlah yang ada depan mata saja dulu. Semoga nanti Allah mudahkan untuk tabungan hajinya. Oke. Ustazah, itu dia. Robbi habli minas solihin. Renang nggak apa-apa, yang penting renangnya cari jadwal khusus wanita ya. Ustazah, setiap sujud boleh berdoa enggak? Sujud itu sujud sholat kan? Sujud saat sholat doanya di sujud terakhir aja guys. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat aja guys ya. Misalnya nih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lamakan sujudnya. Doa kepada Allah. Nah doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah itu doa yang paling bagus ya teman-teman ya. Nah kayak gitu ya. Nah oke, nanti aku jelaskan ya aku amin. Nah kemudian setelah itu boleh doa-doa yang lain ya seperti Robbi habli minas solihin. Ya contoh doa Robbana atina fid dunya hasanah. Boleh aja. Jadi tidak ada masalah ya. Oke gitu ya guys. Renang, renang boleh. Yang penting wanita semua. Dijaga aurat dengan kaum laki-laki ya. Ustazah, oke udah. Jadi boleh doa di sujud terakhir walaupun dalam kondisi sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Boleh banget ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau bacanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia maka ucapkan di dalam hati saja. Ya, dari kalau bahasa Arab boleh pakai dilafazkan, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ustazah, oke gitu ya. Apakah hukumnya merayakan ulang tahun tanpa tiup lilin? Kalau sekedar berdoa, barakallahu fil umrik, sedekah ngajak orang makan, memberikan kejutan tanda kebahagiaan gak masalah. Yang penting jangan pakai lilin, karena lilin itu adalah bagian dari agamanya orang Nasrani yang kita tidak boleh ikut ajaran sebuah kaum. Makanya ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Itu sebab kita tidak boleh untuk melakukan ulang tahun pakai lilin ya. Oke. Ustazah, oke ya teman-teman ya, lanjut ya. Apakah doa agar anak kita dijauhi dari dosa zina? Ya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Arab doanya panjang, Mbak ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Apapun yang teman-teman gak ngerti doanya, doa pakai bahasa Indonesia saja setelah sholat ya. Ustazah, saya nggak mampu berkurban sendiri. Jadi saya minta dari anak pertama 1 juta, dari anak kedua 1 juta. Silahkan, dari anak ke ibu itu namanya sedekah. Secara pribadi ibu berarti sedang berkurban ya. Oke.
Oke, gitu ya. Ustazah doa apa untuk suami yang keras kepala? Mungkin cabut ubun-ubunnya jemur. Salah sih. Keras kepala, guys. Kurasa semua kepala tuh keras sih, guys. Tapi enggak apa-apalah kalau mau dilunakkan, ya teman-teman boleh doanya ini. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, boleh direbus. Masukkan keranjang kuning, enggak ada yang mau check out pun mana ceritanya. Ustazah nih. Oke, habis teman-teman nanyanya kayak rudal. Ya banyak kali pun pertanyaannya, semua pengen masuk surga aku tengok. Ya doa supaya lembut hati suami, lembut hati atasan, lembut hati anak. Nih dia doanya ya. Allahumma layyin li qalbahu. Nih coba screenshot tuh. Ya, asik nanya aja siang malam pun, dah serius aku langsung ketawa. Oke itu dia. Doanya coba di screenshot dulu, di screenshot ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Screenshot tuh, dihafal tuh. Nah, nggak usah sebut namanya ya. Nah, itu doanya habis sholat ya. Oh, habis sholat. Jangan saat lagi berantem ya. Nanti dia malah marah ya. Kalau anak juga kayak gitu, doa anak yang keras ya. Tunggu sebentar ya. Doa anak yang keras juga kayak gitu ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Kalau anaknya laki-laki seperti itu doanya ya. Nah, atau kita yang keras hati, ada nggak yang merasa keras hati? Kalau kita yang keras hati, doanya diganti ujungnya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Nah, itu kalau kita yang keras hatinya ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Nah, Ustazah, enggak harus disebutkan namanya, enggak harus ya. Oke, dibaca di sujud terakhir boleh, enggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke gitu ya. Ustazah, nah ini dia. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Benarkah kalau akikah tulangnya nggak boleh dipotong dan tidak boleh dimasak? Nggak benar ya. Ustazah, bagaimana Ustazah kurban sebentar ya. Aurat wanita selama umroh. Selama proses umroh berlangsung, ya mulai dari mikot, lalu kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul, kemudian tertib, itu aurat kita seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya, tetapi setelah itu auratnya seperti aurat biasa. Jadi setelah teman-teman ambil ihram, ya kan nanti balik di hotel tuh nggak boleh buka kerudung, walaupun ada teman perempuan di sana. Sampai nanti teman-teman tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul dan seterusnya ya. Ustazah, oke, kalau beberapa orang kolbahum, iya betul Mbak Hafiz ya. Ustazah, oke, gitu ya. Mbak Yulfi, nggak boleh Mbak Yulfi ya. Oke, yang benar Allahumma rzuqna makhraja atau Allahumma rzuqni makhraja, sama saja. Kalau Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah berikan kami jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Sama saja ya. Oke. Kita lanjut ya guys. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau ada hajat, bolehkah baca Yasin 41 kali? Kalau ada hajat, bagusnya sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua tahiyat akhir ya. Pokoknya kalau teman-teman punya hajat, lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Khuzazani otaknya di mana? Otakku di kepalaku sejauh ini ya. Kok bisa dia tanya, "Mak, otakku di mana?" Di sini. Ini nih.
nih ya. Kemarin ada yang nanya otaknya terbuat dari apa? Lupa pula aku. Ikut tanya emakku. Sekarang nanya otaknya di mana? Nih. Lucu-lucu pun si kawan ini. Ada apa dengan otakku guys? Aman. Otakku aman guys. Nih. Kemarin ustazah nih otaknya terbuat dari apa? Nggak tahu juga aku dari apa. Tapi otakku di mana? Di sini. Ya. Tengok nih mak. Orang-orang nih mak. Aku bilang sama mamaku nanti rasain. Pinter banget ya kayak mana otaknya di sini ya kan guys, aku bilang sama mamaku nanti guys. Canda ya guys. Oke ya kita lanjut ya. Ya kita cuma ngobrol-ngobrol aja, habis teman-teman lucu pertanyaannya. Oke, dulu sekolah di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya. Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Oke kita lanjut ya. Ustazah, oke tolong dijawab Ustazah. Oke sebentar ya. Di mana saja tempat mustajab doa? Yang pertama adalah saat hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat itu mustajab doa. Yang kedua saat petir berbunyi. Saat petir berbunyi itu mustajab doa. Kemudian antara azan dan iqamah itu mustajab doa. Walaupun kita di rumah terdengar azan di masjid, kita lakukan macam punya doa. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah itu mustajab doa, lamakan sujudnya. Saat sahur saat berbuka juga habis sholat fardu doa mustajab. Mantap. Nah iya guys. Nah itu lakukan doa-doa itu supaya mustajab doanya ya. Oke ya guys gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya, mustajab doa kita. Nah, jadi kalau hujan lebat tuh otomatis doa, kalau petir berbunyi otomatis doa dan seterusnya ya. Ustazah, oke ya, clear ya teman-teman ya. Oke, nggak sengaja lihat aurat suami saat mikot, sebenarnya kena dam. Tapi ya udahlah, karena kan Mbak nggak ngerti kan. Kena dam itu kena denda Mbak di sana. Harusnya tanyakan berapa harga dam sekarang di sana. Tapi ya udahlah, yang lewat yang udahlah ya. Ustazah, oke. Memajang foto keluarga boleh nggak masalah, yang penting nutup aurat. Ingus tidak najis. Kalau teman-teman dahak beringus, ingusan, kena mukena itu tidak najis. Apakah darah nyamuk najis? Darah nyamuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya kita sholat lalu kemudian ada nyamuk kita pukul, tap berdarah. Itu najis tapi najis yang dimaafkan. Jadi boleh dilanjutkan sholat. Sama dengan bulu kucing. Bulu kucing itu najis tapi najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan kita punya darah dan nanah karena bisul atau jerawat atau ambeien atau wasir. Selagi darah dan nanah itu masih berada pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau seandainya dia udah merembes, misalnya darah mimisan, kalau darahnya di sini doang, ya dia tidak ada masalah kan. Tapi masalahnya darah mimisan itu udah jatuh ke tempat yang lain, maka dia najis mutlak. Nah, najis banget gitu loh maksudnya. Misalnya aku ada bisul di sini, selagi darahnya masih di sini tidak najis. Najisnya najis ma'fu, najis dimaafkan. Tapi rupanya darah bisulnya nempel ke sini, maka dia menjadi najis mutlak. Ada nyamuk guys. Ada satu nyamuk. Dari mana engkau datangmu? Ya, Ustazah, selama puasa Daud, amalan apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah kita perbanyak berdoa selama kita berpuasa Daud ya. Kemudian selanjutnya adalah saat kita berpuasa ya kita cuma menahan saja. Ya menahan dan hati-hati jangan ujub ya. Sebenarnya kalau mau berdoa setelah sujud terakhir itu apakah diucap atau dalam hati? Doa saat sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kalau bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia ucapkan di dalam hati saja.
ya. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, sholat dengan cara duduk tanpa alasan. Mana boleh? Ada dalil sallu qa'iman. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau enggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk tapi fa illam tastati' kalau enggak mampu. Jangan asal-asal duduk, enggak boleh. Kenapa setelah meninggal almarhum tidak pernah datang walaupun dalam mimpi? Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah pikirkan mimpi. Yang penting kita doakan. Kotoran mata tidak najis. Kalau teman-teman lagi sholat, ketelan sisa makanan, ketelan dahak, ketelan darah gusi, ya ketelan itu semua tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Apakah makan minum membatalkan wudhu? Habis berwudu, makan minum tidak batal. Kecuali makan minumnya sambil buang angin baru batal. Makan resoles di atas, buang angin di bawah baru batal. Selagi dia tidak sambil buang angin maka tidak batal ya. Oke. Ustazah, oke ya guys. Oke, doanya pakai bahasa Indonesia aja Mbak Dian. Secara khusus doanya nggak ada ya. Ustazah, oke ya. Oke, kalau nggak subuh, bisakah lanjut zuhur? Sahur, sahur. Nggak sholat subuh ya berdosa. Tapi kalau mau lanjut puasa boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita berteman bersama di akun ini ya. Setelah tawaf ada sholat sunat, niatnya apa? Niatnya sholat sunat tawaf. Yang teman-teman mau pergi umroh, coba main-main ke YouTube aku. Cari cari judul YouTube Manasik Umroh Nela Luki. Di sana ada penjelasan aku tentang umroh. Atau ketik aja di live di TikTok aku Manasik Umroh Nela Luki. Banyak sekali video tentang umroh ya. Oke ya guys. Ustazah, oke. Apakah maksa orang? Nggak harus Mbak bin Ahmad kan nggak ngerti aja sih. Apa hukum maksa orang puasa Daud buat batalin agar ikut makan-makan ada yang ultah? Nggak usah dipaksa, itu pilihan dia. Kalau dia mau puasa, ya pilihan dia. Kalau dia nggak berpuasa, selagi dia menolak tanpa menyinggung, tidak ada masalah. Puasa itu hak orang, nggak boleh kita tahan-tahan orang untuk membatalkan puasanya. Oke, sama-sama Mbak Diroh. Oke, Ustazah, oke, makan daging sapi batal wudu enggak? Enggak. Yang batal wudu itu makan daging unta. Ya, makan daging ayam sambil buang angin batal juga. Oke, Ustazah, oke. Kucing suka minum di bak kamar mandi. Sisa airnya najis enggak? Air bekas jilatan kucing tidak najis. Dari Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fikih Sunnah wa Adillatuh dijelaskan air liur bejana yang sudah dijilat kucing bisa diminum bahkan sah dipakai berwudu. Suatu ketika Abu Qatadah itu dia sedang istrinya mau berwudu. Lalu dia lihat ada kucing yang haus, lalu bejana tuh dia giniin biar dijilat oleh kucing. Maka kemudian dia pakai lagi berwudu dan boleh dia minum. Buat mandi juga nggak apa-apa karena air liur kucing tidak najis. Bulu kucing najis ma'fu. Yang najis itu adalah pi dan popnya. Luar biasa. Oke, ya. Oke, Ustazah, apakah jilbab yang kita pakai kita boleh dijadikan sejadah dalam keadaan darurat? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, oke, habis sholat kentut, lanjut zikir dan doa. Boleh? Zikir dan doa tidak wajib wudhu. Sholat waktu kentut terus.
Iya, kebetulan kentut. Kentut waktu salam. Salam pertama kentut nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, tidak perlu diulang lagi sholatnya karena salam ke kanannya udah dapat. Salam ke kiri itu tidak wajib. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi kentutnya dari awal. Kentutnya pula, salahku. Ulang lagi sholatnya dari awal. Yang ketawain aku, awas, tidak boleh ketawain aku, nanti aku marah. Oke ya guys. Cadar dijadikan sejadah boleh saja. Apa pula ketawa-ketawa mau berantem pula sama aku nih. Ustazah, apa? Oke, jadi salam ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, itu udah tidak perlu ulang lagi sholatnya ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Em, Berapa bayar fidyah? Fidyah itu satu harinya 7 on. Kali 30 hari berarti 21 kilogram. Ya kasih ke fakir miskin. Tapi selagi bisa kodo, teman-teman kodo aja ya. Karena kodo itu lebih baik jika kita mampu. Orang yang bayar fidyah hanya orang yang tidak mampu berkodo saja. Selagi dia masih bisa kodo, dia harus membayar kodonya. Seperti itu. Sholat subuh dikerjakan karena kesiangan. Bolehkah lanjut sholat zuhur? Kesiangannya jam berapa mbak? Kok lanjutnya zuhur mbak? Sakti kali mbak nih pula. Sholat subuh dikerjakan karena kesiangan. Berarti siangnya setengah dua. Setengah 12. Lanjut zuhur. Itu sudah terlalu siang mbak. Jadi saranku mbak kodo saja besok paginya di waktu subuh. Tapi tetap berdosa karena lalai. Cuman kalau mbak bangunnya itu di waktu jam 7, jam 8 bisa sholat pada waktu jam segitu ya. Nah cuman kalau seandainya udah deket azan zuhur, itu mbak kodo saja besoknya. Lain kali tidak boleh telat lagi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu namanya kita belajar ya kan. Ke depan kita perbaiki, is okay. Salah itu nggak apa-apa, yang penting jangan salah terus ya kan. Yang namanya lalu biarlah berlalu, is okay, nggak masalah. Allah tidak pernah nilai kita dari masa lalu kita. Yang penting bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita di masa yang akan datang. Teman-teman kan baik-baik semua. Kan gak ada yang dosanya seberat dosa Umar bin Khattab kan. Yang ingin membunuh Rasulullah hidup-hidup. Akhirnya juga masuk surga kok. Kan tidak ada yang dosanya seperti Umar bin Khattab yang ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Bisa masuk surga kok. Jadi kalau dulu teman-teman sholatnya udah deket azan zuhur. Udah lupa subuh sholat. Bolong-bolong sholat udah. Yang lalu biar berlalu is okay. Allah tidak pernah melihat diri kita di masa lalu. Yang penting gimana kita di masa yang akan datang. Karena tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Dan tak ada orang buruk yang tidak berhak menjadi lebih baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik. Oke? Oke, gitu ya guys. Ustazah, ada apa? Panggil-panggil aku terus pun si kawan ini. Oke, zikir sambil dengerin ustazah nggak usah. Kalau zikir-zikir aja, dengerin dakwah-dakwah aja. Nanti teman-teman nggak paham. Sedangkan udah tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Dan semoga sehat selalu semua di sana ya guys. Oke teman-teman semuanya boleh share-share tautan tap-tap layarnya bismillah. Nggak mau dia lihat kamera ya. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys teman-teman semuanya kita lanjutkan pembahasan kita hari ini untuk menghabiskan durasi kita hari ini ya guys ya. Mbak Cil ya, Mbak Epoy, Mbak Nur Korotul ya. Teman-teman semoga sehat tetap di positive vibration ya. Oke, bom-bomnya sudah mandi, dia sudah sehat dia Mbak Eli. Ya, siap ya. Kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Bentar ya.
Oke ya, siap Mbak Mini ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yuk kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke ya, siap ya Bunda saya, siap Mbak Sultan ya. Oke, kita doa dulu. Udah, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai sambil santai di hari Minggu ya. Oke, sudah aku mulai lanjut ya guys. Oke ya, tadi itu ceritanya mati lampu. Terus aku ke atas, pindah mau siap-siap live. Rupanya pas udah di atas malah malah hidup. Jadi balik lagi ke bawah ya. Oke ya, siap Mbak Elia. Yuk kita mulai bismillah ya, kita lanjut ya. Ustazah, boleh nggak sholat sunat duha tapi 4 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Tapi teman-teman semuanya itu pakai tahiyat awal. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi dia cuma di tahiyat akhir saja ya guys. Oke ya. Oke gitu ya guys. Nah sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke ya guys, siap ya, siap Mbaknya ya. Oke ya teman-teman ya, siap ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Oke, Ustazah, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Jawabannya tentu boleh. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itulah pokoknya. Aku itu orang tuaku udah meninggal dunia. Andaikan dia hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? Boleh, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama, emak dan bapakmu ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, gitu ya guys. Jadi hukumnya boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau aku duha langsung 4 rakaat sebentar. Aku duha langsung 4 rakaat untuk sholat duha. Oh, suratnya bebas aja, Mbak. Suratnya bebas aja ya. Ustazah, oke. Kalau sholat jamaah niatnya fardu harusnya ikut atau tidak? Ikutkan kalimat fardunya ya. Ustazah, jam 6.20 sudah bisa sholat duha? Ini kayaknya belum bisa sih Mbak. Tergantung jadwal sholat subuh di tempatnya Mbak. Jika azan subuhnya, sholat duha itu lebih kurang dari azan subuh itu 2,5 jam ya. 2,5 jam dari azan subuh. Itulah sholat sunat duha. Oke. Ustazah, kalau lebaran haji mulai puasanya tanggal berapa? Nanti aku ingatkan ya. Ustazah, apakah boleh puasa yang mulbit melaksanakannya cuma 2 hari? Kalau bisa sih 3 hari. Kalau pada akhirnya cuma 2, tidak ada masalah ya guys. Oke ya. Oke, puasa Yaumul Bid. Nanti kita ketemu lagi puasa Yaumul Bid di bulan depan karena ini adalah hari terakhir puasa Yaumul Bid ya. Berapa rokaat pertama sampai keempat untuk sholat duha dan baca ayat pendek Al-Fatihah kah? Ya. Jadi perhatikan, semua jenis sholat sunnah kalau langsung 4 rokaat. Misalnya qobliyah zuhur langsung 4 rokaat, sholat duha langsung 4 rokaat ini. Maka semuanya itu adalah semuanya pakai ayat pendek. Dan semuanya pakai Al-Fatihah, ya. Oke ya guys, semuanya baca ayat pendek, semuanya pakai Al-Fatihah ya. Siap Mbak Rosa ya. Ustazah, benarkah kata Ustadz setelah sholat taubat harus mandi taubat dulu? Tidak. Mandi taubat itu bukan rukun sholat sunat taubat. Jadi kalau nggak mandi nggak apa-apa. Tahajud jam 3 boleh tidak? Yang penting sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh boleh tahajud ya. Aku langsung Aku duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, tahajud harus 2 rakaat masing-masing ya. Iya, kalau sholat malam tuh bagusnya dua-dua saja ya. Qiyamul lail matna matna, sholat malam itu dua-dua ya. Ustazah kok terang banget, bercahaya. Mungkin karena cahaya lampu ruangan aku sih guys. Di sini ada lampu sorot, di depan ada lampu sorot, di belakang ada backlight, dan di depan ada backlight, ada lampu ruangan juga sih. Totalnya ini 120 watt semuanya. Jadi terangnya itu mungkin karena lampu ya. Ustazah, oke, apakah boleh bila anak yatim, bila anak belum akikah? Tidak ada masalah ya guys. Kalau belum akikah tidak ada masalah ya. Puasa Daud pengen berhenti beberapa waktu nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke.
Tokennya banyak tuh Zah, mungkin ya. Lampu trasku 50 watt. Wah 50 watt guys, supaya menerangi jalan ya. Iya hitung-hitung sedekah lah ya kan. Ustazah, oke clear ya. Ipar suka bicara kotor, memaki, apa yang harus kita lakukan? Risih kalau duduk dekat dia. Oke, kalau kita nggak nyaman dengan seseorang, kita tidak harus dekat-dekat dengan dia. Ya, kita cukup say hello saja dan tidak harus bergaul secara dekat dengan dia ya. Ustazah, oke, pinjam uang ke teman 10 juta, angsuran 1,2 juta sebagai tanda terima kasih. Itu riba bukan? Itu dari mbak atau dari teman? Kalau dari mbak sebagai bentuk sedekah nggak jadi masalah. Kalau dari teman nggak boleh, itu riba ya. Ustazah, oke, hahaha. Bagaimana mengatasi keputusasaan dalam hidup? Wala tayasu min ruhillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la tayasu min ruhillah illal qaumil kafirin. Yang boleh putus asa itu hanyalah orang-orang kafir saja. Teman-teman putus asa karena teman-teman fokus memikirkan masalah, tidak fokus memikirkan solusinya. Kalau kita fokus memikirkan solusi, insya Allah kita akan keluar dari keputusasaan ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, kalau sholat witir sekaligus 3 rakaat tidak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tidak ada masalah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau atas inisiatif si peminjam itu tidak riba, itu bagian dari sedekah. Ustazah, gimana menghadapi anak yang sering bohong padahal udah sering dinasehatin? Kasih dia hukuman. Sekali dia berbohong lagi, kasih dia hukuman. Dengan cara mungkin tidak dikasih jajan, handphonenya diambil, dan seterusnya. Apa betul sholat sunnah bisa dikodo jadi 2 rakaat saja? Maksudnya 5 niat 1 sholat. Tidak boleh, tidak betul itu. Dalam beramal itu 1 niat 1 amal ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya guys, aman ya. Kalau mandi cuman pakai celana dalam doang boleh, nggak jadi masalah. Nggak pakai apa-apapun nggak ada masalah. Itu cuman adab saja. Ustazah, apa boleh ambil gadai motor? Harus tahu gimana cara kerja gadainya, baru bisa ditentukan halal atau haramnya. Sebenarnya gadai dalam agama Islam boleh, cuma masalahnya gadai sekarang nih kadang-kadang dia kayak bank gitu guys. Ya, jadi aku nggak bisa jawab kalau instrumen gadai. Setiap perusahaan gadai, swasta dan negeri punya instrumen yang berbeda. Yang ada halalnya, ada haramnya ya. Ustazah, sering timbul pikiran ingin ini, saking putus asa. Ya salah lah. Nah, Mbak CDDW ya, apa tadi pertanyaannya Mbak? Kalau hamil duluan apa harus nikah lagi? Ya, kalau udah hamil duluan nanti setelah lahir anak nikah lagi ya. Oke. Ustazah, oke clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Ustazah, yang bagus sholat istikharah kapan? Udah dilaksanakan, belum ada petunjuk. Ya berarti belum aja. Lakukan aja tiap hari, kapanpun boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Petunjuk itu nanti bisa dari kita yakin aja. Atau misalnya bisa dari orang lain yang kemudian membuat kita yakin. Atau misalnya bisa dari mimpi ya. Ustazah, aku sering sholat 4 rakaat 1 kali salam sholat duha. Boleh, nggak masalah. Yang penting nggak usah pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Tidak harus sih, cuman afdolnya tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, tapi kurang afdol saja. Ustazah kok pinter jawab pertanyaan, entah aku yang pinter, entah pertanyaan teman-teman yang muter. Kira-kira yang mana ya guys? Oke, guys, ini hari Minggu cuy. Cak ku tanya lah sama teman-teman. Entah aku yang pinter, entah teman-teman yang muter. Iya kan guys?
Coba tanyanya yang lebih sulit kayak gitu kan guys. Contoh, teman-teman tanya aja bumbu masak. Ustazah masak rendang bumbunya apa? Takkan tahu aku tuh jawabannya. Ustazah masak gulai apa? Enggak tahu aku. Coba pertanyaannya dinaikin ke yang aku nggak tahu guys. Kalau teman-teman nanya agama, ya aku tahu ya wajar lah aku sekolahnya di situ, ya kan guys? Nah, coba teman-teman tanya, Ustazah cara masak tempe bacem gimana? Nah, itu aku nggak tahu. Kalau soal agama wajar aja aku tahu dan itu wajar sekali ya, bukan karena aku pinter, ya karena sekolahnya di situ kan. Aku pesantren dulu 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ya kalau aku nggak pinter ya kebangetan orang sekolahnya di situ. Oke ya guys, jadi selagi yang teman-teman tanya soal agama, biasanya akan terjawab guys. Nah cuma kalau ditanya bumbu masak, tak akan terjawab itu cuy. Ya gitu ya guys. Oke. Kita lanjut ya, bercanda ya guys. Ustazah, sholat hanya pakai mukena saja, tidak pakai baju. Pada prinsipnya adalah sholat itu, sholat itu nutup aurat. Kalaupun nggak pakai baju, tapi mukenanya benar-benar ketutup, itu nggak ada masalah. Ya, cuma sebaik-baiknya pakaian adalah menghadap Allah. Oke ya guys. Ustazah asli mana? Aku Sumatera ya. Ustazah kalau mau kurban harus daftar dulu ke panitia. Mau kurban daftar dulu ke panitia. Apakah itu nazar? Tidak ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, rakaat ketiga dan keempatnya masih pakai ayat pendek? Ya, untuk membedakannya dari sholat fardu. Kalau sholat fardu, misalnya sholat zuhur, rakaat 1 dan 2-nya itu kan ayat pendek. Rakaat 3 dan keempat dalam sholat wajib seperti sholat asar, sholat isya, rakaat 3 dan 4-nya kan nggak ayat pendek guys, ya kan? Nah sementara kalau sholatnya itu adalah sholat apa namanya itu guys? Sholat sunnah itu rakaat 1, 2, 3 itu semuanya pakai ayat pendek ya. Clear teman-teman ya? Mantap ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Sholat witir 1 rakaat caranya gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, lebih afdol mana kurban kambing atau sapi? Tidak ada yang lebih afdol. Ketika Rasulullah jalan dari Madinah ke Mekah melakukan perjalanan haji, Rasulullah membagi 7 orang 1 unta, 1 orang 1 kambing dan Rasulullah tidak menyatakan mana yang lebih baik. Jadi semuanya baik saja ya. Oke. Ustazah, oke. Bolehkah menolak ajakan suami melakukan hubungan suami istri sedangkan suami tidak membel apa nih? Aduh, terputus pertanyaannya. Membel apa Mbak? Ustazah, oke, clear ya. Oke, habis sholat badiah isya langsung witir boleh? Boleh banget ya. Sholat duha lanjut sholat hajat boleh? Boleh banget ya. Ustazah, apakah pahala kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Pahala dong ya. Oke, pahala banget ya guys. Ustazah, semoga Ustazah, amin amin Mbak Sati ya, thank you ya. Ustazah, niat kurban itu apa nih? Oh, kelewatan guys, gak kebaca. Apa boleh setelah Isya langsung tahajud jam 3 malam? Oh, teman-teman itu melakukan sholat Isyanya ditunda di waktu tahajud. Misalnya teman-teman gak sholat Isya nih. Teman-teman sholat Isyanya ditunda di waktu tahajud nih. Maka itu boleh, tapi nggak boleh dengan sengaja. Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu lebih bagus di ujung waktu. Jadi sholat Isya lah pada waktunya dan sholat tahajud lah pada waktu yang lebih baik. Oke, jangan digabung lah. Kecuali kalau nggak sengaja sekali-kali ketiduran ya. Ustazah, oke. Bila sholat kita terakhir salam kanan dan kiri, adakah arti salam dalam sholat? Arti salam maksudnya gimana? Ustazah, niat kurban itu saat bayar ke panitia kurban atau saat disembelih? Doa kurban, bukan niat. Doa kurban. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu kan? Nah, itu adalah dibaca saat proses penyembelihan ya.
Ustazah keluar batal puasa, keluar flek coklat, batal, batal puasanya. Oke ya. Ustazah, agar hati tenang doanya apa? Semua doa itu, semua zikir membuat hati tenang. Hala bidzikrillahi tatma'innal qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Nah, gitu ya guys. Nah, salam itu apa artinya? Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah dan cinta Allah, wabarakatuh dan berkah Allah untuk kalian ya. Ustazah, istri 7 juta, suami 2 juta, bolehkah zakat? Belum, belum boleh zakat. Zakat itu boleh minimal 14 sampai 15 juta setiap bulan penghasilan per orang baru wajib zakat ya. Ustazah, oke, aku mau kurban. Bagaimana kalau kurbannya untuk orang meninggal? Boleh. Syaratnya Mbak udah pernah berkurban tahun-tahun sebelumnya. Lalu Mbak kurban sekarang misalnya gitu kan. Maka Mbak boleh berkurban sekarang dan kemudian Mbak boleh berkurban untuk orang tua yang telah meninggal. Ya, boleh saja ya. Dengan syarat Mbak harus pernah berkurban dulu ya. Karena berkurban atas nama orang meninggal boleh dilakukan dengan syarat kita sudah berkurban. Oke, tips mapan di usia muda. Oh, usia 20 sampai 30 tahun do everything. Lakukan apapun pekerjaan mau kita suka, mau kita nggak suka selagi ada peluang cucu masuk. Usia 30 sampai 40 kerjakan yang kita suka saja. Boleh skip yang kita nggak suka karena udah mulai kelihatan jati dirinya. Usia 40 sampai 50 kerjakan yang kita mampu saja. Jangan memulai-mulai semuanya di usia 40. Karena memulai bisnis beresiko di usia 40 nanti anak istri nggak makan. Satu dinasti hancur. Tapi kalau memulai sesuatu di usia 20 sampai 30 do everything. Mau bangkrut nggak apa-apa karena kita baru sendiri. Paham ya? Kemudian cara biar mapan itu sebenarnya caranya gampang doang. Yang pertama, cari uangnya. Yang kedua, pastikan surplus. Uang keluar harus lebih sedikit dibanding uang masuk. Harus. Lalu kemudian selisihnya ditabung, sebagian zakat dan sedekahkan. Terus lakukan hal yang sama dan kemudian diinvestasikan. Investasi hukumnya wajib. Investasi di instrumen yang teman-teman paham. Karena selagi kita tidak bisa membuat uang bekerja buat kita, selama-lamanya kita akan bekerja untuk uang. Investasi bisa berbentuk rumah kos yang akhirnya kita diam uangnya jalan. Atau obligasi di pasar modal atau investasi di surat berharga negara atau di peer-to-peer lending atau sekedar investor. Itu harus karena selama-lamanya kita akan bekerja untuk uang kalau kita tidak bisa membuat uang bekerja untuk kita. Jadi kalau kita kerja harus surplus. Pastikan pengeluaran lebih kecil dibanding pemasukan. Semakin tinggi selisihnya, semakin cepat kita mapannya. Nah, yang lebih ngeri itu adalah ketika keinginan lebih tinggi dibanding pemasukan. Ujung-ujungnya jadi hutang riba. Itu cara miskin yang gampang. Cara miskin ada juga, guys. Keinginan harus lebih tinggi dibanding pemasukan. Terus pinjamlah hutang riba. Pasti miskin. Gimana ya guys? Ya kok kayak gitu aku ngomongnya. Tapi memang iya guys, tutorial miskin. Satu, pastikan uang keluar lebih besar dibanding uang masuk. Yang kedua, pinjam hutang aja. Kalau seandainya nggak ada duitnya. Yang ketiga, ya udahlah miskin lah itu. Ya. Oke guys, kayak mana ya? Aku ini kali ya guys ya, terlalu lebay kali. Tapi kayak mana ya kan guys? Memang kayak gitu sih cara miskin kalau mau. Oke ya guys. Nah, jadi harus bisa menahan keinginan ya. Sampai akhirnya teman-teman bisa memilikinya dengan cash. Lifestyle cash. Oke, gitu ya guys. Nggak mau miskin kan? Ya pastikan pengeluaran harus lebih kecil dibanding pemasukan. Mau nanya ke ekonom manapun, ke pebisnis manapun, ke investor manapun, cara kaya cuman itu saja. Cari uangnya, lalu pastikan pengeluaran lebih kecil dibanding pemasukan, sisanya ditabung lalu di-booster dengan investasi. Oke, kayak gitu caranya ya. Ustazah, oke, clear ya. Alhamdulillah setelah minum madu stamina Abah hebat. Masya Allah, mantap ya. Oke, sesuaikan keinginan ya. Oke, kalau nggak bisa kurangi keinginan ya tambahlah pemasukan, ya kan? Tapi mana lebih gampang menahan keinginan atau menambah pemasukan? Coba jawab.
Menambah keinginan atau mengurangi mana lebih gampang menahan keinginan atau menambah pemasukan? Jawab dulu aja cuy. Mana? Lebih gampang mana? Menahan keinginan atau menambah pemasukan? Lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang mana? Menahan keinginan atau menambah pemasukan? Lebih gampang menahan keinginan. Ditahan keinginan itu kalau nggak sanggup menambah pemasukan. Dan usahakan hidup dengan uang yang sama, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Coba kita tes ya, yang kita tes. Coba jawab pertanyaan aku. Di sini akan tergambar teman-teman calon orang mapan atau calon orang yang biasa-biasa saja. Jika teman-teman punya penghasilan 1 bulan 5 juta, maka teman-teman bisa nabung 2 juta. Perhatikan pertanyaannya. Jika teman-teman punya penghasilan 5 juta, teman-teman bisa nabung 2 juta. Pertanyaannya, kalau penghasilan teman-teman jadi 10 juta, nabungnya berapa juta? Coba ditulis dulu guys. Coba ditulis dulu. Berapa itu? Bisa nabung dengan punya uang 5 juta, nabungnya 2 juta. Terus kalau uangnya 10 juta, nabungnya berapa banyak? Hai, berapa? Berapa nabungnya? 4 juta, 5 juta, 7 juta, 7 juta, 4 juta, 5 juta aja lah. Oke, 4 juta aja lah. Oke, perhatikan. Kalau kita punya uang 5 juta, kita bisa nabung uang 2 juta, berarti pengeluaran kita 3 juta. Oke? Kalau uang kita 10 juta, maka nabunglah 7 juta. Biarkan aja pengeluarannya dengan uang 3 juta. Kan bisa hidup sampai dengan uang 3 juta. Ngapain cepet-cepet naikin gaya hidup? 3 juta aja dulu. Nanti uangnya 15 juta bisa nabung 12 juta. Uangnya 20 juta bisa nabung 17 juta. Cepet tuh kayaknya. Yang bikin susah hidup itu penghasilan teman-teman 5 juta, lalu kemudian bisa nabungnya 2 juta, penghasilan 10 juta, nabungnya jadi 4 juta. Terlalu cepet naikin gaya hidupnya. Jatuh itu sakit guys. Nah, Jamila itu sakit ya, jatuh miskin lagi. Jadi harus lama ya, jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Artinya apa? Boleh naikin gaya hidup kalau uangnya sudah banyak. Oke, gitu ya. Teorinya mudah, enggak, melakukannya juga mudah kok. Aku dari kecil gitu kok ya. Oke ya guys. Nah, clear ya. Gengsinya yang gede. Nah, makanya teman-teman ada yang guru, PNS, bisa hidup dengan uang gaji. Kalau ada sertifikasi jangan dipakai. Kan bisa hidup selama ini dengan uang gaji. Ngapain cepet-cepet naikin gaya hidup? Ya, boleh dinaikin kalau udah sangat mapan. Ya, oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Saya mualaf sejak menikah, apakah harus akikah? Enggak, akikah nggak wajib ya Mbak. Oke. Oke, clear ya. Oke, Ustazah, oke ya. Kalau ada yang bilang ngomongnya gampang berarti teman-teman reject, berarti nggak bisa nerima masukan. Ya udah gitu-gitu aja nanti hidupnya. Kalau ide informasi jangan di reject, jangan ditolak, dicoba dulu baru bilang sulit ya. Oke, dicoba dulu baru bilang sulit ya. Susah ngomongnya gampang. Ya udah bakal gitulah jadinya. Dicoba dulu ya, baru kemudian kalau sulit baru diatasi ya. Aku kalau nerima masukan dari teman-temanku, aduh kok kayaknya sulit. Oke, aku coba dulu, kalau ada kendala baru aku hadapi. Iya aja dulu, oke ya, iya aja dulu ya guys, oke. Ustazah, oke kita lanjut ya, oke. Oke, sebentar ya. Oke. Bagaimana kalau kita kurban di sekolah tapi minta sumbangan ke murid-murid? Aku nggak paham sumbangan gimana. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, dikasih uang 3 juta, anak 4 sekolah kuliah cukup. Tuh kan, kenapa ada orang cukup dengan uang 3 juta tapi 20 juta nggak cukup-cukup? Nah, gitu ya. Oke, guys. Ustazah, oke. Nah, clear ya teman-teman ya.
Kalau kita sedih kita baca apa? Kalau kita sedih kita baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ustazah, oke, clear ya. Wajib mana kurban dengan akikah? Kalau kita belum diakikahkan, kita boleh kok berkurban, Mbak. Karena akikah itu tugas orang tua kita, sementara kurban itu tugas kita. Silahkan Mbak untuk berkurban walaupun Mbak belum akikah. Oke. Ustazah, oke, salah nggak sih buat milih tempat ngaji yang terbaik buat anak, tapi anaknya nggak nyaman? Coba dilihat tempat yang ngaji yang anak suka itu melanggar syariat nggak? Kalau nggak melanggar syariat, boleh ke tempat yang dia nyaman. Kalau melanggar syariat, boleh ke tempat yang menurut kita bagus. Oke ya? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, Ustazah, gimana hukum sedekah di posting? Tergantung, jika dia mempostingnya untuk memotivasi orang lain agar melakukan sedekah yang sama, dia dapat pahala. Jika postingannya dia lakukan untuk ria, maka dia berdosa. Nggak cuman sedekah, kayak aku dakwah ceramah tiap hari, apakah aku dapat pahala? Belum tentu. Jika dakwahku adalah tujuannya agar aku dianggap pengen pinter, dianggap alim, dianggap pinter, maka aku nggak dapat pahala sama sekali. Tapi jika dakwahku benar-benar mengajak orang berbuat baik, menyelesaikan masalah orang, niat karena Allah, maka aku dapat pahala. Sama-sama aja kok. Ya, aku juga belum tentu masuk surga jika niatku nggak benar. Orang-orang yang sedekah, jika sedekahnya itu untuk ria juga nggak dapat pahala. Bahkan orang yang syahid perang di jalan Allah, apakah semuanya mereka itu dapat pahala? Belum tentu. Jika matinya itu hanya untuk dianggap dermawan, hanya untuk dianggap pemberani, belum tentu dia masuk surga. Maka man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa huwa. Ya, siapa yang hijrah atau mati syahid karena Allah, dia masuk surga. Belum tentu itu dia masuk surga ketika dia tidak meniatkannya untuk Allah. Oke? Oke ya, Ustazah, oke ya, teman-teman aman ya guys. Nah makanya kan ada dalil tuh di depan surga nanti akan ada orang yang ngantri tuh masuk surga. Yang pertama orang yang mati syahid. Lalu kemudian Allah berkata kepadanya, yakin kau masuk surga? Yakin ya Allah karena aku mati syahid. Apa kata Allah? Tidak, karena kau dulu syahidnya bukan karena Allah tapi karena ingin dianggap berani. Ujungnya masuk neraka. Lalu ada di pintu surga yang lain seorang ulama. Yakin kau masuk surga? Yakin ya Allah. Karena sepanjang hidupku aku menuntut ilmu dan kubagikan, kuceramahkan untuk orang lain. Apa kata Allah? Tidak, kau tidak masuk surga karena ceramahmu, dakwahmu ingin dianggap pinter, bukan karena aku. Maka masuk neraka juga itu ustaz-ustazah itu. Nah kemudian ada orang yang dermawan. Ya, apakah kau yakin masuk surga? Yakin ya Allah, aku masuk surga. Enggak, karena engkau dermawan bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap suka bersedekah. Masuk neraka juga. Makanya sangat penting untuk menjaga niat, sangat penting untuk melatih diri untuk tetap rendah hati, sangat penting untuk menyembunyikan sebuah amal, dan sangat penting untuk meluruskan niat dalam sebuah tindakan. Oke? Jangan sekali-sekali sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Makanya kemarin aku sampaikan bahwa memotivasi orang untuk sukses tidak harus menampakkan kekayaan. Memotivasi orang untuk pinter tidak harus menunjukkan seberapa banyak hafalan. Memotivasi orang untuk taat ibadah tidak harus menunjukkan seberapa banyak ibadah kita. Ambil cara motivasi orang yang lebih aman buat kita dan surga untuk kita. Oke. Kecuali kalau mantap-mantap kali iman kita, oke lah ya kan. Nah, Ustazah, oke, tidak melanggar syariat tapi lebih bagus. Kalau tidak melanggar syariat, ikuti anaknya aja sih Mbak, karena takutnya dia malah nggak betah di tempat yang baru. Ustazah, oke, clear ya. Apa doanya suamiku hatinya keras?
Kalau hatinya keras, ya doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, ya lunakkan untukku hatinya. Oke. Husazah, oke. Zakat penghasilan suami istri sendiri-sendiri nggak digabung. Karena zakat itu fardu ain, dia nggak bisa digabung ya. Oke ya. Husazah, oke ya, oke ya. Kalau uang istri tidak boleh pakai membantu kak. Dosakah kalau uang istri tidak mau dipakai membantu ekonomi keluarga? Nggak dosa. Itu pilihan aja, kalau istrinya mau bantu dia dapat pahala sedekah, kalau dia nggak bantu ya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak bantu sama sekali, kok kayak Mbak Tini nanti jadinya, jadi kayak hidup sendiri. Iya kayak gitu ya guys. Nah bantulah semampunya, kecuali dengan bantuan itu suaminya males, baru nggak boleh bantu ya. Oke. Kalau Mbak Tini dia jelas dia nggak usah bantu ya kan guys. Nah. Ustazah, oke, clear ya. Makasih ya, oke, siap Mbak Elis ya. Oke, oke, Ustazah, kalau tak kalau tahajud itu batasnya apa? Kalau tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Ya, selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud ya. Oke. Oke ya, kalau lagi puasa Daud, suami minta berhubungan badan, batalkan ya, karena puasanya sunnah memenuhi panggilan suami wajib ya. Oke, nah dan pahala memenuhi panggilan suami lebih utama dibanding puasa sunnah ya. Gitu ya Mbak Tini ya. Husazah, oke ya guys. Oke, sholat hajat itu apa dan waktunya kapan? Sholat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat atau keinginan. Anak sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya membaik ya. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya membaik dan seterusnya ya. Ustazah, apa aku berdosa dijadikan suamiku istri kedua? Sedangkan dari awal sudah nolak. Istrinya ngizinkan nggak? Aku saranin kalau istrinya ngizinkan nggak apa-apa. Ya. Ustazah, apakah sholat witir adalah penutup sholat? Tentu tidak. Ya. Bahwa sholat witir itu bukan penutup sholat, dia hanya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir. Maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Kalau sholat birrul walidain, wah sholat apa itu? Tidak ada tuh dalam kitab madhab Syafi'i. Sholat birrul walidain, madhab mana ya? Aku mungkin nggak tahu kali ya. Sholat birrul walidain, I think nggak ada sih. Atau mungkin aku yang nggak tahu. Wallahu alam ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. 4 rakaat sholat hajat, waktunya kapan? Sholat hajat tuh bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar. Coba dipastikan bukunya buku madhab syafi'i atau 4 ulama madhab ya. Oke. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah sudah mau jam 12, katanya ada madu lambung. Iya, ada madu lambung. Nanti aku spill madunya tidak lama menjelang zuhur di tempatku. Ya, tempatku zuhur masih lama sih. Ya, nanti teman-teman boleh nikmati madunya ya. Lambung, kolesterol kayak asam urat, asam lambung, ya itu madunya akasia. Tapi kalau tulang, tumit, lutut, pinggang kayak saraf kejepit, pengapuran itu madunya madu osteo ya. Oke, nah gitu ya guys. Ustazah santai hari ini, aku santai hari ini guys di rumah saja ya. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah sudah 3 kali beli madunya. Masya Allah, thank you ya guys.
Pokoknya madu kita itu keren banget, udah tercium ratusan ton di akun kita. Nah, kalau akasia itu dia kayak diabetes, kayak hipertensi, kayak asam urat, kayak asam lambung, ya kayak vertigo, kayak promil, itu dia. Siap Mbak Legiem. Tapi kalau madu osteo itu madu tulang, tumit, lutut, kayak pengapuran, kayak saraf kejepit, itu madunya osteo. 1 kilonya 99.000, kalau beli 2 nanti aku turunin harganya ya. Tuh minum madu akasia lambung saya baik-baik saja, Masya Allah. Jam 11.30 kita spill madunya ya, oke. Siap Mbak Tiara, oke. 3 kali beli madu dibatalkan. Aduh, itu ya Mas Adit kenapa itu ya? Beli lagi aja Mbak. Oke. Madunya enak banget, thank you ya. Enak kan madunya? Iya enak ya guys. Itu madu udah tercium banyak banget guys. Oke. Kekurang